Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammad Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan dari bab 2 neraca, yaitu kewajiban atau liabilities dan ekuitas pemegang saham. Kewajiban atau liabilities adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha. Sedangkan ekuitas pemegang saham atau shareholders equity pada intinya mencerminkan jumlah aset perusahaan yang tidak didanai oleh utang atau jaminan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kewajiban lancar. Kewajiban menunjukkan klaim terhadap aktiva dan kewajiban lancar yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam 1 tahun atau 1 siklus usaha, manakah yang lebih lama. Kewajiban lancar meliputi hutang usaha dan wesel bayar, porsi lancar dari kewajiban jangka panjang, hutang yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima di muka, dan pajak yang ditangguhkan. Yang selanjutnya yaitu hutang usaha. Hutang usaha adalah kewajiban jangka pendek yang timbul dari pemberian kredit oleh pemasok atas pembelian barang dan jasa. Misalnya, manakala Red Inn membeli produk secara kredit dari seorang pedagang grosir untuk dijual kepada langganannya. Transaksi ini menimbulkan hutang usaha. Selanjutnya yaitu wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel lunas kepada pemasok atau kepada lembaga keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Bagian hutang yang jatuh tempo sekarang atas Red Inn terjadi sebagai akibat dari beberapa kewajiban jangka panjang diuraikan dalam catatan C terhadap laporan keuangan. Catatan itu menguraikan jumlah hutang jangka panjang yang belum dibayar dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo sekarang dan juga memberikan skedul bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo selama 5 tahun mendatang. Yang selanjutnya yaitu kewajiban yang masih harus dibayar. Kewajiban yang masih harus dibayar akibat dari pengakuan suatu beban di dalam catatan akuntansi sebelum pembayaran kas yang sebenarnya. Dengan demikian, menjadi kewajiban karena pada akhirnya terdapat suatu arus kas keluar untuk membayar kewajiban itu. Yang selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang ditangguhkan. Perusahaan-perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produk mencatat kewajiban saat penerimaan uang tunai. Akun kewajiban merujuk kepada pendapatan yang diterima di muka atau hutang yang ditangguhkan. Red Inn tidak memiliki pendapatan diterima di muka karena ia adalah perusahaan eceran yang tidak biasanya menerima pembayaran di muka atas penjualan produknya. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan berkaitan dengan teknologi tinggi, penerbitan, atau industri manufaktur cocok untuk mempunyai akun pendapatan diterima di muka pada neracanya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pajak penghasilan pemerintah federal yang ditangguhkan. Pajak yang ditangguhkan adalah hasil perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan yang dikenakan pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Yang berikutnya yaitu hutang jangka panjang. Kewajiban dengan jatuh tempo melebihi 1 tahun ditunjukkan pada neraca sebagai kewajiban atau hutang tidak lancar. Kategori ini meliputi hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hipotek, kewajiban atas sewa guna usaha, kewajiban pensiun, dan garansi jangka panjang. Yang berikutnya yaitu kewajiban sewa guna usaha modal. Suatu jenis perjanjian sewa guna usaha yang umum adalah sewa guna usaha modal. Suatu aktiva dan suatu kewajiban dibukukan pada neraca pihak penyewa sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa guna usaha tersebut yang dibuat menurut kontrak. Yang berikutnya yaitu tunjangan setelah pensiun selain pensiun. Akun kewajiban lain atau tidak disajikan untuk Red Inn seperti tunjangan pensiun dan tunjangan setelah pensiun dapat muncul di bawah bagian kewajiban dan neraca. Kebanyakan perusahaan sebelumnya mengurangi beban pengobatan dalam tahun di mana pembayaran dilakukan. Aturan akuntansi ini juga mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan dengan meningkatnya pengakuan beban tunjangan setelah pensiun tahunan. Yang berikutnya yaitu komitmen dan kewajiban bersyarat. Komitmen menunjukkan kepada perjanjian kontraktual yang akan mempunyai dampak keuangan yang signifikan pada perusahaan di masa depan. Kewajiban bersyarat menunjukkan kepada kewajiban potensial mengenai perusahaan seperti
penggantian kemungkinan kerusakan yang ditentukan di pengadilan. Biasanya perusahaan tidak dapat memprediksi hasil dan atau jumlah kewajiban di masa datang. Bagaimanapun juga, informasi mengenai kewajiban bersyarat harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu surat berharga campuran. Beberapa perusahaan memiliki saham preferen beredar yang dapat ditarik secara mandatori. RESIN tidak menerbitkan surat berharga seperti itu, tetapi surat berharga tersebut akan diuraikan di sini karena mempunyai karakteristik baik sebagai hutang maupun sebagai ekuitas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ekuitas pemegang saham. Yang pertama adalah saham biasa. Pemegang saham biasa biasanya tidak menerima pengembalian yang tetap, tetapi mempunyai hak suara yang sesuai dengan proporsi kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu tambahan modal di setor. Akun ini mencerminkan jumlah harga jual perdana saham biasa melebihi harga nominal. Misal, jika sebuah perusahaan menjual 1000 lembar saham dengan harga nominal $1 per lembar, dijual dengan harga $3 per lembar, maka akun saham biasa menjadi $1000 dan tambahan modal disetor $2000. Yang berikutnya yaitu saldo laba. Akun saldo laba adalah jumlah setiap dolar sebuah perusahaan peroleh semenjak perusahaan didirikan, dikurangi dengan pembayaran kepada pemegang saham dalam bentuk dividen kas atau dividen saham. Yang berikutnya yaitu akun ekuitas lainnya. Sebagai tambahan kepada akun ekuitas pemegang saham yang diperlihatkan neraca RESIN, terdapat akun lain yang muncul dalam bagian ekuitas. Akun-akun tersebut meliputi saham preferen, akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, dan saham perbendaharaan. Dan yang terakhir yaitu akun neraca lainnya. Neraca perusahaan tidak terbatas pada akun yang digambarkan pada RESIN dan perusahaan lainnya. Pembaca laporan tahunan akan menemui akun tambahan dan juga akan menemukan banyak akun yang sama di bawah judul yang bermacam-macam. Bagaimanapun juga, apa yang telah dibahas dalam bab ini cukup untuk memahami penyajian neraca dasar dalam seperangkat laporan keuangan yang diterbitkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.